Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pak Azam, saya kasih kesempatan Pak Azam menanggapi yang tadi sempat terpotong, dan kemudian bagaimana kesiapan tim TPWA ini menghadapi sidang yang pihak Jokowi ingin dipercepat begitu, agar memang konfliknya selesailah sudah. Konteksnya begini, saya kemarin itu sempat kecewa juga. Harusnya Pak Jokowi itu hadir. Walaupun iya sudah ada penasihat, tapi kalau dari kita semua hadir, itu kekecewaan kita, gitu loh ya. Yang terbiasa terjadi berapa kali kita mengajukan gugatan kan nggak pernah hadir Pak Jokowi. Yang janjinya akan membawa itu ke persidangan ijazahnya, tapi kan semua itu nggak pernah hadir. Dan itu fakta nggak bisa dibantah. Mau dibantah dengan cara apa? Yo nggak bisa. Itu semua ada dokumentasinya. Nah, kembali pada Perkap. Perkap itu di pasal 316 2009 itu sampai 33 itu demi kepastian hukum yang berkeadilan. Kalau ada bahasa demi kepastian hukum yang berkeadilan yang dibuat sendiri oleh Kapolri atau Polri gitu loh ya. Ya harusnya kan kami berharap ada kepastian yang berkeadilan. Nah, untuk itu bukan cuma sekedar memperlihatkan ijazah. Yang ijazah ini sudah beredar lama. Seperti halnya Sandi Utama itu tanggal 1 bulan 4 2005 yang akhirnya diupload kemana-mana, yang akhirnya ditangkap sama Roy Suryo. Akhirnya itu yang terjadi gitu loh. Harusnya Sandi itu ditarik juga jadi tersangka. Mengedit juga pasal 3235. Kenapa ada hak yang istimewa? Ini perbedaannya secara hukum gitu loh ya. Termasuk kemarin kita Prof, Pak, kita bicara KUHP aja lah 108 ayat 1. Melapor ditolak. Loh, apa alasannya? Perintah dari atasan, pimpinan. Saya sampaikan, waktu ada kan? Saya sampaikan di dalam itu. Kenapa itu ditolak? Ya memang karena konteksnya beliau juga bilang ini urusan ijazah bukan urusan itu. Iya benar. Nah itu nggak boleh. Itu diskriminasi namanya. Bagaimana orang mau melapor ditolak, alasannya itu pimpinan. Loh kok begini? 2 pelapor, 3 pelapor, ditolak semua. Makanya saya minta kemarin itu waktu gelar perkara, boleh nggak? Jawab dulu. Oh ya boleh nanti ke SPKT. Nah sudah, saya bilang itu nggak boleh Prof, menolak begitu. Ini diskriminasinya kan kelihatan. Nah itu salah satunya. Jadi kepastian hukum atas asas keadilan itu yang ditulis di Perkap itu dengan permintaan pembanding 13 itu juga harus ditunjukkan. Tapi dengan alasan begitu ya kita mau bilang apa? Walaupun iya Polda lebih maju daripada Mabes Polri gitu loh ya. Lebih maju. Kalau Mabes Polri kemarin kita mengajukan gelar perkara khusus juga hadir kan ya. Waktu yang Mabes Polri ya. Saya kebetulan yang nulis surat, saya justru gak hadir, ada di situ cuman Bang Egy karena pakai kursi roda memaksakan, silakan untuk laporannya Bang Egy itu. Tanggal 9 bulan 12 tahun 2004 yang akhirnya tidak dilanjutkan, penyelidikannya itu dihentikan. Penyelidikan dihentikan, harusnya diselesaikan dulu baru SP3 gitu loh. Nah ini kadang-kadang salah kaprah. Ya, itu yang poin yang paling penting, bahwa ijazah itu sama dengan yang beredar, nggak ada bedanya, sama. Saya pikir ada perubahan tuh apa ya, pakai kacamata juga, ada kumis, sama semua. Nah, itulah yang akhirnya sama Roy Suryo CS RRT itu diteliti secara ilmiah. Lah mereka kan punya keilmuan tentang itu, maka diteliti. Setelah diteliti baru diinikan. Nah, sekarang saya sempat pernah bilang juga di salah satu stasiun televisi juga bahwa Pak Asep itu sebagai Kapolda nggak boleh dong ngomong telah mengedit 8 tersangka. Loh dari mana dia tahu? Wah itu bahaya saya bilang. Seorang jenderal bicara begitu. Apalagi Kapolda nggak boleh begitu. Menjustifikasi itu nggak boleh. Oke. Saya kira baik itu aja. Baik, ini apa namanya kesiapan belum di kesiapan menuju sidang seperti siap apa? ya kita siap, gelar perkara aja kita datang kok, belum waktunya kita datang. Apalagi soal nanti proses perkara. Justru yang nggak siap Pak Jokowi tidak hadir. Harusnya didukung oleh penasihat hukum untuk hadir juga menikmati suasana di situ. Harusnya dijawab begitu. Langsung nih Pak Azam sama Bang Yakub. Ya bagaimanapun ini kan permasalahan hukum. Kami sebagai kuasa hukum sudah diberikan kuasa, jadi sah-sah saja untuk kami yang hadir. Itu dari awal sudah kami sampaikan selalu. Kalaupun ada narasi seakan-akan Pak Jokowi semua dapat kuasa loh ya, prinsipal. Tapi dihadirkan sama kita. Kenapa? Kita nggak enak. Kita harus menghadirkan prinsipal itu. Kenapa? Supaya tidak ada celah. Nah, supaya juga tidak menilai,
wah ini kebal hukum ini. Baik, ada pertimbangan apa Bang Yakub? Pak Jokowi sepenuhnya memberikan kuasa kepada kuasa hukum tanpa hadir. Tidak ada pertimbangan apapun sih Bang, karena mungkin Pak Jokowi sudah mempercayakan sepenuhnya kepada kami. Justru tadi kalau dibilang kebal hukum, justru kami yang mengharapkan kepada para penyidik di Polda sih jangan ada orang yang kebal hukum, mengatasnamakan penelitian bisa melakukan dugaan tindak pidana gitu. Nah itu yang mungkin saya harus tanggapi sedikit juga tadi mengenai 13 ijazah itu Bang. 13 ijazah pembanding itu sudah dijelaskan kenapa tidak ditunjukkan. Pertama, ijazah aslinya pun Pak Jokowi aja sebenarnya tidak ada kewenangan ataupun tidak ada kewajiban untuk penyidik menunjukkan. Ini hanya kebijakan yang dilakukan penyidik karena mungkin menilai tensi yang ada di masyarakat dan sebagainya. Namun kalau dimintakan lagi pembanding, sudah disampaikan bahwa ini ada undang-undang data pribadi. Ada namanya dan kemudian ada data-data kelulusan dan sebagainya. Jadi itu mereka sangat berkeberatan karena belum meminta izin dari pemilik ijazahnya. Tapi nantinya kan kalau ke persidangan bisa terlihat juga kalau memang dimasukkan sebagai daftar alat bukti. Jadi itu sudah disampaikan. Jadi itu sebenarnya sudah cukup clear. Oke. 40 Seberapa detik. yakin bahwa Jokowi ingin menyudahi konflik ini? Mungkin beliau secara pribadi sudah lelah dikait-kaitkan dengan berbagai macam persoalan terkait dengan ijazahnya. Iya, jadi dari awal kami tegaskan kembali bahwa tujuan Pak Jokowi melapor itu adalah untuk pertama mencari kepastian hukum mengenai ijazahnya. Sampai kapan ini ijazahnya akan dikatakan difitnah sebagai palsu? Itu kan semua di media itu berita-berita semua jejak digital tidak akan hilang. Makanya dibutuhkan suatu putusan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum mana ini. 2 adalah pemulihan nama baik beliau dan keluarganya. Hanya 2 itu saja. Jadi kalau memang 2 ini bisa tercapai, tentunya beliau akan puas. Dan satu-satunya jalan untuk ini adalah untuk ini sampai nanti pemeriksaan di pengadilan dan didapatkan suatu putusan pengadilan. Oke, Saya baik ketika meminta- putusan pengadilan mengatakan bahwa ijazah ternyata asli, apakah langkah itu sudah cukup sampai di situ? Pak Azam bertemu Begini, teman-teman. sebelum saya jawab itu, saya akan memberikan satu ilustrasi. Kalau Anda punya HP, berkumpul 4 orang, saya ambil HP Anda, oke? Setelah saya ambil, Anda nggak tahu lagi ke toilet, terus dianggap hilang, berarti ada saksi, mungkin ada CCTV. Saya nggak ngaku. Tapi setelah Anda melapor, baru ketahuan. Begitu ketahuan, sudah dipanggil, barang bukti itu kan. Itu kan, barang bukti. Pada saat penyidikan saya jadi tersangka, pertanyaannya, dasar apa penyidikan itu mentersangkakan orang? Dasarnya kan dari HP yang diambil. Berarti kan harus ditunjukkan kan? Benar nggak kamu ngambil ini? Pidananya kan begitu. Kan begitu, Prof. Lah kalau pidananya tidak ditunjukkan, barang bukti tidak ditunjukkan, bagaimana orang menjadi tersangka? Baik, tapi kan kembali lagi kalau tadi kata Prof, kewenangan penyidik itu tadi bukan Prof? Ya, jadi saya menambahkan ini kan masing-masing Bukan, ini. tadi ada pertanyaan Oke, terakhir, sebentar. Prof. Saya memperdebatkan ini Baik. dua-duanya kepastian hukum. Ya. Justru polisi itu mencari kepastian hukumnya, bekerja dengan sesuai hukum juga, tidak boleh keluar dari norma. Tidak boleh mengikuti kemauan daripada terlapor, tidak juga mengikuti kemauan daripada pelapor. Kepastian hukumnya apa? Gitu. Saya tidak mengatakan yang jelas Polri sekarang sudah bagus ya. Sudah mulai transparan. Mereka melakukan lab terhadap ini loh dokumen. Kemudian juga sudah labnya nggak diterima oleh ini. Kemudian juga masih originalitas buktinya tidak diterima kan gitu. Tapi sifat pembuktian itu kan ada 4. 1, bukti itu valid. Apa? Yang menjadikan lab itu buktinya valid atau tidak. 2, terkini. Waktunya masih rentan. Yang cukup waktu tidak. Memadai. Yang dipakai itu bagus enggak? Terakhir itu asli. Loh kalau yang dipakai lab itu asli, kemudian labnya itu keluar juga tidak identik atau identik. Kemana kita percaya? Kepada polisi. Pekerjaannya hukum siapa? Polisi. Nah justru polisi itulah untuk meyakinkan tadi, ada gelar khusus. Itu sebagian daripada kepastian hukumnya polisi ketika menetapkan tersangka orang, ketika akan melimpahkan di pengadilan. Nah, kalau saya melihatnya bahwa akan lebih baik polisi sudah transparan seperti ini untuk bekerja ditingkatkan lagi. Lembur lah begitu ya. Jangan lama-lama, nggak usah makan lele, jangan bertele-tele. Kalau memang sudah cukup bukti, 184 itu cukup 2 loh. 2 alat bukti, 183-nya yakin alat 2 terbukti, bisa terbukti bersalah. Aman. Tapi kalau 2 tidak alat buktinya nggak ada 184, 183, bisa onslah atau frisbak.
Bisa kan? Oke, langkah gitu. baik, langkah penyidik untuk hanya sebatas mencekal Roy Suryo untuk berpergian ke luar negeri itu cukup? Sangat tepat itu. Karena untuk mencari kepastian hukum berkas yang dipakai oleh polisi ini segera harus dibuktikan di pengadilan. Jangan sampai juga buktinya lengkap, barangnya lengkap, subjeknya ini pelakunya nggak bisa dihadirkan, nanti in absentia. Itu akan terjadi perdebatan lagi. Itu akan tidak membawa keadilan lagi. Maka kalau sudah berani penegak hukum, pekerja hukum tadi melakukan gitu ya, penetapan dan melakukan tadi pencekalan, jangan lama, cepat. Punya perhitungan, saya cekal ini 2 minggu. 2 minggu bisa selesai. Lebih cepat. Karena hukum pidana itu HAM. Menetapkan tersangka itu kalau belum valid nggak boleh. Kenapa? Hak orang sudah hilang. Nggak tenang dirinya mereka. Maka bekerjanya polisi harus memiliki kepastian. Kepastian tadi ukurannya adalah hukum acara pidana. Baik. Oke, Gitu. baik. Prof, sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi saya mau closing statement dari masing-masing pihak. Kalau dari TPWA sendiri, apa kemudian yang akan dilakukan setelah keputusan sidang nanti? Masih punya energi melakukan langkah hukum lain? Enggak, saya akan menjelaskan sedikit aja. Kalau kita mengacu Undang-Undang 14 2008 tentang KIP, keterbukaan informasi publik, coba buka pasal 18 ayat 2. Nggak perlu ada perkara, nggak perlu ada laporan. Seorang pejabat publik, begitu rakyatnya meminta, itu wajib diberikan. Kenapa? Karena dia pejabat publik. Contoh, Arsul Sani. Begitu di ini, dia pejabat negara, MK, tunjukkan, selesai. Kan gitu. Artinya tidak perlu harus terjadi ada korban. Yang menjadi korban adalah tokoh nasional atau rakyat. Pantaskah maksud saya seorang presiden ini ya kan harus mengorbankan rakyatnya demi hanya sebuah itu? Padahal di Undang-Undang KIP itu ada, belum undang-undang yang lain, belum Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2. Rakyat berdaulat atas negara, maka rakyat di atas segala-galanya. Nah, itu penting maksud saya disikapi. Saya pikir kalau menjadi orang yang negarawan, nggak perlu itu dipanggil atau dijelaskan atau langsung aja dibuka apa adanya. Masa sekarang apa jadinya kalau tokoh nasional ini harus ditangkap, misalnya nanti ditahan, misalnya nanti, walaupun ini tidak terjadi, ya kan? Cuman yang menjadi momok 6 bulan dicekal, ini kan juga bingung kita. Oke lah, itu lewat lah, sudah tidak apa-apa. Tapi kita berterima kasih kepada Polda lebih terbuka kan daripada Mabes. Dia lebih terbuka, oke, kita hormati itu. Tapi itu yang tadi penting, bahwa pejabat negara itu wajib. Lu bagaimana uang gaji dari rakyat, fasilitas dari rakyat, punya duit sebesar-besarnya dari rakyat. Rumah yang berbeda dengan yang lain para presiden dan wakil presiden 12.000 meter persegi. Bagaimana? Oke, terakhir Pak Azam, jawaban tegas saja. Kalau memang hasil persidangan menyatakan ijazah Jokowi asli, cukup? Itu tidak ada masalah kalau itu. Dan semua sudah pikir, iya kita akan bertarung di situ. Kan ada tingkat PN, ada tingkat PT, ada tingkat MA, ada PK. Itu akan digunakan saluran itu semua. Karena memang undang-undang kan Prof, yang menyuruh. Gitu. Saya kira nggak ada masalah soal itu. Cuman harapan saya, konflik ini memang harusnya disudahi. Dengan cara apa? Saya nggak ngerti juga mau ngomong apa. Baik, kan ikutin aja alur yang sekarang ada di jalan kan. Pak Prabowo lah. Bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden itu? Oke, baik, terima kasih Pak Azam. Biarkan sajalah proses itu. Bang Yakub, menjelang sidang dan harapan apa hasil kemudian dan langkah hukum berikutnya jika memang benar-benar terbukti bahwa ya memang sesuai keyakinan Jokowi bahwa itu asli begitu? Iya, mungkin pertama saya tanggapi sedikit saja mengenai tadi bahwa mungkin undang-undang KIP dan itu sekali saya tidak mau tanggapi terlalu banyak karena sudah sering kita diskusi itu dan sudah terbukti juga bahwa itu salah satu data yang dikecualikan, ada undang-undang perlindungan data pribadi juga di situ. Dan mengenai Pak Arsul Sani, saya sangat hormat dengan beliau dan justru karena saya hormat dengan beliau, saya tidak mau ada korban-korban lain seperti Pak Arsul Sani yang bisa dipaksa harus tunjukkan walaupun itu tidak apple to apple. Kenapa saya bilang tidak apple to apple? Pak Arsul Sani, saya tidak lihat ada berita orang teriak-teriak untuk gantung Jokowi seperti Pak Jokowi, gantung Pak Jokowi, nusa kambangkan Jokowi. Saya lihat Pak Arsul Sani tensinya tidak seperti itu, sehingga ketika diperlihatkan pun selesai. Nah, ini kemarin sudah diperlihatkan. Selama ini mereka selalu mengatakan perlihatkan, itu saja kemudian selesai. Ternyata kita lihat selesai nggak?
setelah diperlihatkan. Mungkin masyarakat bisa menilai sendiri lah. Nggak, masalah tapi itu. yang Dan ngomong kemudian- bicara begitu sebentar, Bang. siapa, Dinda? Oh iya, siap. Nah, ini penting Bang juga Mas Roy Suryo, diklarifikasi. saya harus Nggak sampaikan. ada yang bilang begitu. Saya harus sampaikan itu Mas Roy Suryo kemudian yang mengatakan dan Bang Respon lah mungkin perlihatkan saja selesai. Mungkin kalau klien Bang Azam tidak pernah mengatakan itu. Nah, jadi harapan kami sebenarnya perkara ini bisa diselesaikan, dilanjutkan ke persidangan sehingga dua tadi tercapai, yaitu nama baik Pak Jokowi dan keluarga dipulihkan. Yang kedua ada kepastian hukum mengenai ijazah. Jadi mudah-mudahan semua pihak dapat menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung dan kita mendapatkan putusan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Oke, baik. Terima kasih, Bang Yakub. Langkah hukum memang tidak ada ujungnya, Prof. Begitu ya. Nah, untuk melerai dua pihak yang berperkara ini agar tidak terkesan saling tuntut di kemudian hari kembali, begitu ya. Nampaknya emang Pak Azam ini energinya masih banyak, begitu ya. Masih ada langkah-langkah hukum berikut. Sebagai terakhir penutup, apa yang akan disampaikan? Ya, satu, negara kita itu negara hukum. Diujinya dengan proses hukum. Kalau sudah diuji dengan proses hukum, harus kita hormati dong hukum ini. Kita bukan makstat, tapi rekstat. Negara hukum, perlindungan hukum itu diberikan kepada siapa saja. Baik kepada pelapor maupun terlapor, kepada siapapun. Nah, saya melihat seperti ini, Pak Jokowi mempertahankan juga perlu perlindungan hukum, perlu dilindungi juga. Kepada Pak Roy, kalau mereka itu dalam proses hukum juga, ya harus memberikan perlindungan. Apa? Pembelaan, dalam tahapan-tahapan harus diterima, permohonan-permohonan juga harus dipenuhi, gelar khusus, gelar ini. Itu. Nah, kemudian juga proses hukum itu tidak ada puas ke pengadilan. Tidak ada orang yang di pengadilan itu pasti ada yang nangis, ada yang ketawa. Yang menang ketawa. Di pengadilan tidak ada. Saya happy karena putusan pengadilan. Tidak ada, Bang. Dalam perkara ini juga nggak ada. Maka ada konsep keadilan restoratif. Tapi ditanya, model keadilan restoratif seperti apa? Konsepnya kan satu. Saling memaafkan. Kan ini saling ego, saling gengsi. Kemudian model apa? Ada pengakuan. Konsep keadilan restoratif, pengakuan. Kan nggak mau pelapor mengakui. Nah, ini saya kira mudah-mudahan penegak hukum mendengar itu. Segera dilimpahkan ke pengadilan. Segera diberikan pemeriksaan di pengadilan dengan terbuka. Saya yakin kita percaya negara hukum. Kita percaya kepada hakim. Kalau udah nggak percaya lagi, rusak negara ini. Mau pindah di mana? Nah, semua negara percaya kepada hakim. Baik. Lagi, puas nggak? Nggak ada yang puas. Nggak ada yang puas. Apakah Ada yang cukup ya? atau Berarti tadi saya salah nanya ke Pak Azam, cukup apa enggak kalau hasilnya memang Jokowi ijazahnya asli. Ya, kita harus menghormati putusan hakim ini walaupun gitu ya, tidak onslah gitu. Oke. Atau terbukti atau onslah. Kita hormati itu. Oke, baik. Gitu. Terima kasih, Prof. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita tunggu hasil polisi melakukan P21 untuk melakukan persidangan dan kita tunggu juga hasilnya. Terima kasih Pak Azam, terima kasih Prof. Joko, terima kasih, Bang Yakub, dan Dialog Prime harus saya akhiri. Pemirsa, saya Muhammad Rizal akan kembali di NTV Prime selanjutnya. Tetaplah bersama kami.